Dia memakai baju yang dijual di pinggiran jalan, harganya belum mencapai 300.000. Lalu pergi ke toko fashion kelas atas. Staf-staf di sana merendahkan dia. Mereka membenci wanita yang hanya lihat tapi tidak beli. Dia berjalan di sekitar. Kemudian minta penjual untuk memberi saya tas edisi terbatas. Tapi dia mau di dalam tas itu. Staf ini tidak puas. Bahkan penjaga juga tertawa. Sampai saat dia menunjuk model tas di samping. Anda mau mengecek, kah? Saya membeli. Mata staf bersinar. Gadis membeli tas seperti beli sayuran. Adalah anak kerjasama makanan yang paling besar di Korea. Rora. Sejak kecil Rora dicintai. Dia hidup seperti putri. Tapi untuk menemukan seorang pria yang memang mencintainya, setiap keluar untuk berkencan atau kencan buta, dia akan pakai baju-baju biasa. Hari ini, Rora menemui ibu pacarnya di warung kopi. Sang ibu melihat Rora. Dari awal sampai akhir dia. Sejumlahnya belum capai 1 juta. Sang ibu tiba-tiba merasa gadis biasa di depannya tidak layak dengan anak laki-lakinya. Dia mulai sombong di depan Rora. Berkata sekarang gadis-gadis mau menikah anaknya. Berbaris dari Seoul sampai New York. Dia mau biar Rora tahu perbedaan antara mereka dan menyerah. Tapi dia tidak tahu identitas Rora. Rora berkata kepada dia, orang tuanya bukan orang menyukai bahan. Mereka pikir kepribadian seorang baru penting. Jadi ibu pacar mulai memarahi Rora. Dia berkata kondisi dia sekarang. Tapi mau menjadi istri anaknya memang mimpi aja. Memang mimpi. Mendengar ke sini, Rora udah mengetahui orang di depan. Dia tidak biar sang ibu wajah. Konon setelah kita tua akan berubah menjadi 2 jenis. Orang tua atau orang master. Hanya hidup sampai umur 100 kita akan menjadi orang tua. Tapi bukan semuanya menjadi orang master yang bisa dihormati. Seorang wanita tidak berguna. Tiada layak menjadi anak menantu Anda. Sekarang saya udah paham. Bu pacarnya tidak bisa berkata. Hanya memarahi dia kurang ajar. Kemudian bangkit dan siap meninggalkan. Tapi tanpa disangka Rora terus berkata. Bersihkan ketombe di bahunya. Dan mengajar cara mencuci rambut. Ibu pacarnya sangat marah. Inilah kali pertama dia menemui gadis seperti ini. Biar saya membayar. Keesokan harinya, Rora pergi ke toko kali sebelumnya. Tapi yang berbeda adalah, kali ini dia pakai baju mewah. Dan memimpin pelayan. Staf juga berubah. Mulai menyambutkan Rora. Tapi Rora mau menemui pengelola. Sekaligus meletakkan semua barang yang baru dibeli di meja. Dia berkata kemarin sikap staf terlalu buruk. Dia tidak puas sehingga mau mengembalikan semuanya. Rora memanggil staf kemarin ke sampingnya. Kemudian bercerita penampilan dia. Butuhkan saya berceritakah? Dia beremosi seperti ini. Untuk evaluasi klien. Klien mau membeli tas. Dia marah, tidak mau mengeluarkan tas. Seperti pikir saya hanya mau lihat. Bukankah? Staf malu hanya mau bersembunyi. Dia tidak bisa menjelas apapun. Pengelola hanya bisa patuh dan membantu Rora mengembalikan semuanya. Setelah menyelesaikan, pengelola memanggil 2 staf. Aturan itu tapi tidak paham. Mungkinkah kalian entah sekarang? Orang kaya pakai baju biasa saja. Jangan pikir bekerja di sini maka diri Anda menjadi kaya. Tidak bisa evaluasi seorang dengan penampilan mereka. Setelah mengembalikan semuanya, Rora berjalan di toko. Dia sangat nyaman. Membeli beberapa tas di sana. Sebelum pulang dia berdiri sebentar. Staf hanya bisa membungkuk dan minta maaf. Saat Rora siap meninggalkan, dia menemui ibu pacar. Lihat Rora berbeda. Dia tidak percaya matanya. Dia menyambut. Rora juga membungkuk tapi tidak menahan. Ibu pacar segera ikut. Sampai saat lihat Rora naik mobilnya. Dia tergencang. Tunggu sebentar, Rora. Rora.
Anak keluarga kaya ini memang bagus. Kemarin dia pakai baju biasa. Ke toko mewah tapi direndahkan. Hari ini dia memakai penuh pakaian mewah ke toko untuk mengembalikan semuanya. Rora menggoda sang ibu menantu di masa depan. Tapi juga mengungkapkan orang ketiga. Di dunia ini dia tidak takut apapun. Hari ini kakak menantu Rora menangis. Pulang rumah dan berkata suaminya mau bercerai. Rora dan ibunya terkejut. Saat mengetahui pulang rumah kakak menantu udah berkata kepada semua orang. Rora juga menjadi bodoh. Kalau biar ayah tahu, mungkin dia akan mengusir kakak. Dia menyuruh kakaknya pulang dulu. Dia akan memikirkan cara. Sampai malam hari mereka menelepon. Kakak berkata dia udah menyelidik HP suaminya. Tapi tidak menemukan apa yang tidak biasa. Rora menyuruh sang kakak naik mobil. Mengecek apakah ada HP yang lain. Di bawah kursi, di belakang mobil, harus cari di mana-mana. Saya tahu. Bahkan udah menemukan, jangan katakan siapapun. Mutlak. Baiklah. Sampai larut malam. Kakak mencari di mobilnya. Tanpa diduga dari Rora. Tentu saja ada HP yang lain di mobil. Kakak mengecek pesan. Maka dia hampir dihancur. Kakaknya tak duga dia akan dikhianati. Rora menyuruh kakaknya ingat nomor telepon itu. Sekaligus mengirimkan foto orang ketiga untuknya. Dia menghibur kakak, yakin harus tenang aja, tidak biar lubang. Kalau gitu baru menyelesaikan orang itu. Sampai Rora menerima foto orang itu. Berdoa saja kepada Tuhan, lihat bagaimana saya menangani kalian. Keesokan harinya, Rora makan bersama sopir sang kakak. Dia gunakan kata-kata dan cinta untuk meyakinkan sopir. Membantu cari alamat rumah orang ketiga. Sekaligus dia berkata kalau kakaknya bertanya. Dia akan berkata itu dari detektif. Abis cara. Sopir hanya bisa setuju. Saat mereka berniat meninggalkan, Rora menyuruh pelayan membungkus makanan. Tapi pelayan berkata, aturan restoran tidak biar klien membawa makanan pulang. Rora sangat marah. Berkata mau menemui pemilik. Tapi setelah pemilik muncul jawabannya masih sama. Karena takut makanan akan berubah. Sehingga tidak bisa dibawa pulang. Rora tidak paham. Kenapa saya tidak bisa membawakan makanan yang saya udah beli? Kalau gitu memang limbah. Bagaimanapun Anda juga melempar makanan ini. Sebelumnya, ada pelanggan yang menuduh kami menggunakan makanan basi untuk menipu konsumen. Juga, jika saya tidak memberikan kompensasi, saya akan menaruh ini di internet. Mereka udah berencana dulu. Kalian udah salah, tidak bisa evaluasi klien seperti itu. Anda pikir saya dengan sengaja merusakkan makanan untuk memaksa Anda kah? Mungkinkah Anda tidak lihat orang? Cepatlah membungkus untuk saya. Cara bisnis kami seperti itu, tidak bisa dihancurkan. Tolong paham. Aturan kami adalah, makanan yang dimasak dengan sulit tidak biar limbah. Anda merasa sesuatu tidak benar. Limbah benar atau membungkus benar. Tolong bungkus saja. Orang tua Anda tiap mengajar tidak biar makanan limbah kan? Pemilik tidak bisa bertengkar. Dia hanya bisa membungkus makanan untuk Rora. Setelah dia pergi, sekretaris Rora tertawa. Dia tidak takut siapapun. Dengan cepat, sopir udah memberikan alamat rumah orang ketiga kepada Rora. Rora juga membawakannya kepada kakak. Dia pergi ke rumah Jo Yeon. Setelah berkata identitasnya, Jo Yeon segera merasa stres. Di rumah ada ibunya. Dia memikirkan cara memimpin Rora keluar untuk mengobrol. Di sini aja. Anda ibu Jo Yeon kan? Benar. Keluar aja. Kenapa lakukan itu? Wajah Anda masih bagus. Kenapa lakukan hal yang buruk ini? Apa udah terjadi? Kenapa bergegas ke rumah orang lain pada larut malam? Mereka langsung duduk di sofa. Ibu Jo Yeon lihat mereka. Yang tidak sopan ini tapi entah apa udah terjadi. Rora langsung berkata tentang masalah Jo Yeon.
Udah menghancurkan kebahagiaan keluarga kakaknya. Ibu Jo Yeon marah, dia bangkit. Langsung menamparkan anaknya. Ibu udah mengajar seperti itu? Tapi Jo Yeon langsung mendorong ibunya. Dia berada di bawah ilusi bahwa dia bisa menggunakan belas kasihan untuk mendapatkan persetujuan. Dia berkata dirinya udah menemukan cinta sejati. Dia tidak bisa kontrol kecintaannya. Tapi cara ini bagi Rora tidak berguna. Itu bukan cinta. Itu hanya kangen Anda. Mereka mulai memarahi dia. Mereka berkata sebelum keduanya putus. Kami tidak meninggalkan rumah ini. Ibu takut masalah akan membesar. Segera berkata bahkan memecahkan kaki anak. Juga tidak biar mereka bertemu. Jo Yeon berdiri di samping tapi tidak berkata apapun. Lihat penampilan Jo Yeon. Rora juga tersenyum. Tidak perlu bertindak juga bisa menyelesaikan. Mereka sangat senang. Setelah menyelesaikan orang ketiga, kecintaan Rora juga datang. Hari ini Rora tertarik oleh suara hangat. Setelah tahu pria bernama Huan Mama ini seorang penulis, dia segera mencari informasinya. Tapi tiada apapun di internet. Rora menyukai suara itu. Dia pergi ke toko buku untuk beli novelnya. Kemudian dia mengetahui alamat rumahnya. Keesokan harinya, Rora pergi ke depan rumah Huan Ma. Tepat waktu pada saat ini ada seorang pria ganteng melewati dan menyalam dia. Anda reporter Park Ji Yang kah?